Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami tak henti-hentinya selalu melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang pertobatan membuat surga bersukacita. Dari perkataan Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini, apakah yang membuat surga bersukacita? Yang membuat surga lebih bersukacita bukan karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, tetapi karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertobatanlah yang membuat surga bersukacita, bukan hal yang lain. Pertobatanlah yang membuat surga bersukacita. Seisi surga bersukacita karena orang yang berdosa bertobat. Itulah yang membuat surga bersukacita. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatannya yang salah dan kembali kepada Tuhan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bertobat berarti berbalik dari jalan kita kepada jalan Tuhan. Bertobat berarti berbalik dari kehendak kita kepada kehendak kita dan keinginan kita kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Bertobat berarti berbalik dari kesukaan dan kesenangan kita kepada kesukaan dan kesenangan Tuhan. Dan bertobat berarti berbalik dari memuliakan diri sendiri kepada memuliakan Tuhan. Jadi inti dari bertobat berarti berbalik dari berfokus kepada diri sendiri menjadi berfokus kepada Tuhan. Itulah artinya bertobat. Bertobat itu membuat surga bersukacita, surga bersorak-sorai, surga bergembira karena satu orang yang berdosa bertobat. Itulah yang membuat seisi surga bersukacita. Seseorang yang telah bertobat tidak dilihat hanya dari penampilan dan perkataan yang kelihatannya beribadah, tetapi dilihat dari apa? Dari perbuatan atau kelakuan kita. Karena ada banyak orang yang percaya, yang mengatakan dirinya orang benar, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan berarti kita mengikuti Tuhan dengan cara menaati dan melakukan apa yang dikatakan dan diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Sebagai contoh, ada seorang muda yang sangat kaya datang kepada Tuhan Yesus, dan anak muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk kerajaan surga, kerajaan Allah? Lalu Tuhan Yesus menjawab anak muda tersebut dengan menyuruhnya menuruti segala perintah Allah. Lalu luar biasanya anak muda yang sangat kaya tersebut menjawab Yesus. Dia katakan begini, segala perintah Allah telah kuturuti. Lalu dia menantang Yesus lagi, bertanya lagi kepada Yesus. Dengan kembali bertanya, dia katakan begini. Lalu ia bertanya lagi, masih adakah yang kurang yang harus kulakukan? Kata anak muda yang kaya ini. Lalu kemudian Yesus menjawab pemuda tersebut. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 19 ayat 21-24 dikatakan begini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada pemuda yang kaya tersebut. Dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali
seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pertanyaan anak muda ini dan jawaban dari Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berfokus dan melekat kepada Tuhan Yesus, bukan kehidupan yang melekat karena ritual ibadah dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak ada sebenarnya salahnya dengan ritual ibadah dan kekayaan yang kita miliki. Nggak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah jika kita membiarkan kehidupan kita lebih berfokus dan melekat kepada ritual ibadah dan kekayaan yang dimiliki daripada berfokus kepada Tuhan atau melekat kepada Tuhan sebagai pemilik kekayaan, sebagai pemilik apa yang kita miliki, yang kita punya. Jadi itulah sebabnya bagi Tuhan Yesus pertobatan adalah yang terpenting daripada sekedar menjalankan ritual ibadah dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah kesiapan kita untuk berkorban dengan belajar ngapain? Meninggalkan kehendak dan kesukaan kita, berbalik kepada mengikuti kehendak dan kesukaan Tuhan. Ya, yang dimaksud Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus. Dengan pertobatan kita akan membuat surga bersukacita dan akan memperoleh kehidupan yang kekal masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita setiap hari bertobat. Bertobat artinya kita semakin hari semakin serupa dengan yang diinginkan oleh Tuhan, dengan yang disukai oleh Tuhan. Kita berusaha berkenan di hati Tuhan melalui apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama kepada kebiasaan baru, yaitu ke jalan-jalan kita yang lama kepada jalan Tuhan. Bertobatlah, sebab dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, dan bertobat akan membuat surga bersukacita. Jadi mari kita belajar untuk meninggalkan tabiat kita atau sifat kita yang berdosa, yang menginginkan keinginan sendiri, dan sekarang kita belajar untuk menginginkan melakukan kehendak yang disukai dan diinginkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa pertobatanlah yang akan membuat surga bersukacita, bukan harta, kekayaan, kepintaran, jabatan, segala sesuatu yang kami miliki di bumi ini. Percuma kami kelihatan beribadah, tetapi sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami tidak menunjukkan bahwa kami seorang yang bertobat. Tetapi hari ini kami diajarkan supaya kami semakin hari semakin serupa, segambar dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami belajar untuk memuliakan Engkau dengan memperlihatkan bahwa kami bertobat melalui kehidupan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga segala kerinduan dan keinginan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar untuk membuat surga bersukacita. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Indonesia dengan segala bentuk pelayanannya Tuhan Yesus, melalui presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, seluruh jajaran yang ada. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memimpin bangsa ini dan memberi yang terbaik buat rakyat yang dipimpin. Segala masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keagamaan biarlah tercipta dengan baik dan aman Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati umat Tuhan, anakmu yang ada di tengah bangsa ini. Secara khusus kami yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami yang taat dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.